Sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbihi wa sahabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aftah lana fathal arif wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim wa ja'alna wajhan fi dunya wa dinil akhirah minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasadal bi al yaqa imam bil azza wal yaqub ila bisul lakal hamdu lakal syukru lakal minatu lakal syarfu ala kulli hal wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala alihi washabihi barakasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Masih menerangkan masalah sunnah ab'ad solat, yang mana sunnah ab'ad solat ini kalau seandainya kita tinggalkan baik disengaja ataupun lupa, maka kita dianjurkan untuk menggantinya dengan cara melakukan sujud sahwi. Kemarin sunnah ab'ad itu diantaranya apa? Yang pertama kemarin apa? Oh belum ya? Sudah belum? Tasyahud awal sudah belum ini? Belum ya? Nah, berarti yang pertama di antara sunnah-sunnah ab'ad yang pertama adalah tasyahudul awal wa qu'uduhu. Tasyahud awal beserta duduknya itu juga termasuk sunnah ab'ad solat. Al-muradu bi tasyahudil awal huna, yang dimaksud dengan tasyahud awal di sini adalah al-labzu al-wajibu fi tasyahudil akhir, adalah lafaz yang wajib kita ucapkan ketika tasyahud akhir. Berarti apa? At-tahiyatu lillahi, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, bacaan tasyahud yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir kok tidak kita baca pas di tasyahud awal, maka kita dianjurkan untuk menggantinya dengan sujud sahwi. Al-makna, maknanya annal awwala, bahwasanya yang pertama, wasania dan yang kedua, min abadi salat, di antara sunnah abadnya salat, yaitu at-tasyahudul awal wa qu'uduhu, tasyahud awal dan duduknya. Wa yutasawwaru as-sujudu litarkil qu'udi wahda, dan bisa digambarkan sujud bisa digambarkan kita melakukan sujud sahwi dikarenakan hanya meninggalkan duduk saja. Bima izakana al-musalli la yuhsinu at-tasyahud, yaitu bagi orang yang mano ketika dia sholat la yuhsinu at-tasyahud, dia tidak pandai atau tidak membaca tasyahud. Misalkan dia tidak hafal tasyahud, jadi memang tidak baca. Akhirnya apa? Ketika rakaat kedua langsung tegak, tidak duduk lagi. Padahal meskipun tidak hafal, tetap dianjurkan duduk tasyahud awal. Nah, itu gambarannya bagi siapa yang mana di situ dia meninggalkan duduk tasyahud awal dikarenakan memang tidak baca. Fa innahu, karena sesungguhnya dia yang tidak baca tasyahud awalnya tadi, yutlabu, diminta atau dituntut, minhu darinya, al-julusu, untuk duduk, biqadrihi, sesuai ukuran membaca tasyahud. Fa iza lam yajlis, kalau seandainya dia nandak duduk, langsung bangkit baik tegak lagi,
faqad taraka al-qu'udu litasyahudil awal wahda, maka dia dikategorikan meninggalkan duduk tasyahud awal semata. Ya. Biasanya kan mungkin karena baru hijrah sekarang ini kan dari kecil memang lalamun tinggal ke sholat sampai bacaan tasyahud dulu lupa. Akhirnya pas tasyahud awal nih tadi sahnya tasyahud awal dia langsung tegak. Nah, lalu yang kedua apa? Wassalatu 'alan nabi. Lalu yang ketiga apa? Wassalatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi, di dalam tasyahud awal. Al-muradu, yang dimaksud di sini bisolati, dengan membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huna adalah al-lafzu al-wajibut at-tasyahudil akhir, yaitu lafaz yang wajib dibaca ketika tasyahud akhir. Apa yang wajib pas tasyahud akhir? Salawat apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Adapun penambahan sayyidina itu hanya sebagai bentuk memuliakan. Kalau redaksi hadis itu Allahumma sholli ala Muhammad dengan tanpa penambahan sayyidina. Kalau kita tambah ke sayyidina ya bagus. Kenapa? Sebagai bentuk memuliakan baginda Nabi. Al-ma'na, maknanya anna salisa, bahwasanya yang ketiga, min ab'adi salat, di antara sunnah ab'ad salat, as-salatu 'alan nabi, yaitu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tasyahudil awal, di dalam tasyahud awal. Lalu kemudian wassalatu 'alal ali bi tasyahudil akhir, membaca salawat pada tasyahud akhir. Karena yang wajib itu kan tasyahud akhir itu mulai dari at-tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Wa ala Nabi Ibrahim dan keluarganya sampai la innaka Hamidum Majid, itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu mulai dari tahiyat sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, membaca salawat kepada keluarganya Nabi di tasyahud akhir, seandainya lupa atau sengaja ditinggalkan, maka dianjurkan juga untuk sujud sahwi. Al-rabi'ah, bahwasannya yang keempat, min abadi salat, daripada sunnah abad salat, itu adalah as-salatu ala alin nabi, yaitu membaca salawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir, dalam tasyahud akhir. Wasuratus sujudi litarkiha, adapun gambarannya, gambaran kok bisa orang itu melakukan sujud sahwi dikarenakan dia meninggalkan bacaan salawat kepada keluarga Nabi pas tasyahud akhir, itu yang mana gambarannya? Antayakona, bila mana seorang makmum meyakini tarka imamihi laha, imamnya meninggalkan bacaan salawat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka'ayyas ma'ahu yakul, gambarannya seperti si makmum mendengar bacaan si imam yakul ketika dia membaca tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai situ baik, tidak diteruskannya lagi. Ya, sampai di situ baik, terus dia si makmum, si imam langsung assalamualaikum. Nah, lalu bagaimana dengan si makmum yang mendengarnya? Jadi misalkan si imam ini tadi matanya agak lirih, tapi terdengar di makmum yang ada di belakangnya. Nah, ngapa si imam ini baca sampai Allahumma sholli ala Muhammad pas ayat tasyahud akhir terus dia salam. Nah, maka yusannu dianjurkan, disunnahkan bagi si makmum yang mendengar bacaan si imam ketika dia membaca tasyahud akhir cuma hanya sampai pada Allahumma sholli ala Muhammad. Keluarganya tidak dibaca sampailah innaka Hamidum Majid. Ketika Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi, karena ibaratnya si imam ini tadi ngembek cepat, banyak gawe lagi ngembek
cepat salatnya. Kebetulan makmum yang di belakangnya dengar. Nah, ketika dia dengar itu maka disunahkan bagi si makmum untuk sujud sahwi. As-sujud li sahwi imamihi, ya, dikarenakan imamnya yang tinggal. Wal qunutu wa qiyamuhu, dan juga yang kelima daripada sunnah ab'ad salat adalah membaca doa kunut dan berdiri di saat doa kunut, itu juga termasuk sunnah ab'ad. Al-muradu bil kunuti huna, yang dimaksud dengan bacaan kunut di sini adalah al-kunut ratib, yaitu kunut yang berurutan, yang mana sudah masyhur yang biasa dibaca oleh kita. Allahumma hdina biman hadait, wa afina biman afait, wa tawallana biman tawallait, wa barik lana bima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, dan seterusnya sampai shalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, kalau seandainya ditinggalkan bacaan doa kunut tadi dan berdirinya juga ditinggalkan, ya. Nah, bacaan kunut ratib ini apa? Bahwa kunutus subhi, yaitu kunut yang dibaca ketika salat subuh, wa witri nisfi Ramadan al-akhir, dan kunut yang dibaca ketika separuh terakhir di bulan Ramadan, di tanggal 16 sampai akhir Ramadan. Itu kan ketika kita rakaat terakhir di sholat witir, kita diajarkan untuk baca kunut, tapi khusus di bulan Ramadan yang separuh terakhirnya. Maknanya adalah anal khamisa wasadisa, bahwasanya sunnah ab'ad yang kelima dan yang keenam min ab'adis salat, daripada sunnah ab'adnya salat adalah al-kunutu ar-ratib, kunut yang berurutan. Wa qiyamuhu, dan berdirinya juga termasuk sunnah ab'ad salat. Wa yutasawwaru as-sujudu sahwi li tarkil qiyami wahda, lalu gambarannya cak mano seorang yang sholat itu dianjurkan sujud sahwi, tapi karena dia hanya meninggalkan berdirinya saja, ya sama baca tasyahud awal tadi. Bima izakana al musalli la yusinu al qunut, yaitu gambarannya bagi orang yang sholat yang memang kebetulan dia memang tidak baca atau tidak hafal doa qunut. Makanya pas di rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, kan dianjurkan untuk baca doa kunut. Berhubung tidak hafal, tidak baca macanya, maka disunahkan berdiri sebentar seukuran bacaan doa kunut. Kira-kira berapa menit? Semenit lebih lah, ya, semenit berapa detik misalkan. Nah, sunnah kunut. Nah, seandainya sengaja ditinggalkannya karena tak hafal tadi, maka sebelum salam dianjurkan sujud sahwi. Fa innahu yutlubu minhu qiyam, kenapa orang yang tidak hafal bacaan doa kunut tadi diminta atau dituntut untuk berdiri seukuran bacaan kunut. Fa iza lam yakub, namun bila mana dia nandak tegak, langsung turun ke bawah sujud, nandak lagi berdiri sebentar, begitu sampai Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu, langsung Allahu akbar, langsung sujud. Nah, faqad taraka al-qiyam lil qunuti wahda, maka bisa dikategorikan dia seperti halnya meninggalkan berdiri karena kunut semata. Lalu yang terakhir sunnah ab'ad yang ketujuh adalah wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, fihi di dalam doa kunut. Maknanya an-nasabi'a, bahwasanya yang ketujuh min abadi salat, daripada sunnah ab'ad salat, as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi ba'dal qunut, yaitu membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad, keluarganya dan sahabatnya setelah bacaan kunut. Nah, itulah 7 sunnah ab'ad. Nah, kalau selain dari itu namanya sunnah hayat. Seperti apa? Takbir intikal, bacaan
tasbih ketika rukuk dan sujud, nah itu namanya sunnah ayat. Kalau seandainya sengaja kita tinggalkan, maka tidak dianjurkan untuk sujud sahwi. Faslun, fasal tabtulu as-salatu bi arba'a asyarah khoslah. Pasal menerangkan bahwasanya batal solat disebabkan 14 perkara. Ada 14 titik perkara yang pacak batalkan solat. Al-muradu bil ibtal huna, yang dimaksud membatalkan di sini adalah ma yashmalu man al-inqiyad, yaitu sesuatu yang mengandung hal yang dapat mencegah sah atau apa inqiyad artinya apa, tidak batal. Hal yang dapat mencegah sesuatu yang apa tidak membatalkan. Jadi kalau seandainya dilakukan apa 14 sikok ini ada, salah sikoknya ada ketika kita sholat, maka sholat kita dianggap tidak sah. Nah maknanya apa? Anna sholat, bahwasanya sholat fardhon kanan au naflan, baik sholat fardu maupun sunnah, tafsudu bisa rusak, bisa batal bihusuli wahidatin min arba'i asyarah khoslah, bila mana salah sikok dari 14 perkara ini itu terjadi ya asna'aha, di tengah-tengah sholat. Wala tan'aqidu, bahkan salah sikok dari 14 perkara yang membatalkan solat ini tidak membuat solat itu menjadi sah in koronat ibtida'ah, bila mana berbarengan ketika kita mulai solat. Contoh, dari awal tidak wudu, solat langsunglah dari awal sudah dianggap tidak sah. Contoh hal yang membatalkan sholat ketika di tengah-tengah sholat, lagi sholat nak salam pertama tiba-tiba batal, itu pas terakhir, atau pas lagi maca Fatihah tiba-tiba ngentut, bukan sholat yang batal tapi juga wudunya kalau macam itu. Wakas sholati fi zalika, dan hukumnya sama seperti sholat bila mana 14 sikok ini terjadi, salah sikoknya terjadi ketika apa? Sajadat tilawah, bila mana ketika sujud tilawah, hendak melakukan sujud tilawah. Kok ada salah sikok hal yang membatalkan sholat itu terjadi ketika kita melakukan sujud tilawah, maka sujud tilawah yang dilakukan juga batal. Dan juga apa? Wasyukri, seperti halnya juga sujud syukur. Bila mana salah sikok dari 14 perkara ini kok ada ketika kita sujud syukur, maka sujudnya tidak sah. Wassolatil janazah, itu juga bila mana ketika kita melakukan sholat jenazah yang bernama bil hadasi, dengan sebab hadas. Al maknanya anna sholat, bahwasanya sesungguhnya sholat tabtulu bisa batal apa sholat bil hadasi, dengan sebab hadas asghara au akbar, baik hadas kecil maupun hadas besar. Walau sahwan, meskipun lupa. Contoh habis maghrib sebelum maghrib kita wudu terus sholat maghrib, pas masuk sholat isya ayatnya aku ini tadi belum batal, belum melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, sholat isya. Habis sholat isya, oh iya aku ini tadi lagi lemak-lemak ngobrol sempat terkentut misalnya. Nah, itu berarti apa? Sholat isya yang dilakukannya itu hukumnya tidak sah. Walau min faqidit tahiraini, meskipun hadas itu terjadi dari orang yang tidak mempunyai alat untuk bersuci. Misalkan dia sholat ini kebetulan dak gatik banyu, dak gatik debu untuk dia gunakan sebagai alat untuk bersuci. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat dia hadas. Nah ketika hadas, maka sholat yang dia lakukan batal, meskipun dia setelah batal tadi tidak menemukan air, tidak juga menemukan debu.
Audaimil hadasi, atau orang yang senantiasa terus menerus hadas, apa namanya, beser. Ghairi hadasihin daim, bukan yang selalu terus menerus tanpa henti hadas. Contoh misalkan orang ini punya penyakit, punya kelainan yang mana tidak berhenti ngentut, dengar ngentut, berarti uzur, maka tetap dia dianjurkan untuk sholat. Seandainya di tengah-tengah sholat masih ngentut juga, maka dimaafkan. Tetapi seandainya di dalam sholat tadi melakukan hal selain daripada 14 sikok ini tadi, yang pertama tadi kan karena hadas, nah yang kedua misalkan karena kejatuhan najis, nah maka ketika dia sholat kok kejatuhan najis meskipun kentut, sholatnya tidak batal. Tapi kalau kejatuhan najis ya sholat jadi batal. Berbeda yang cuma sedengat baik, misalkan pas di saat sholat di beberapa jam kemudian beser, beberapa jam kemudian beser. Tapi kalau seandainya terus menerus dia beser terus, jentinya bocor istilahnya itu, nah itu berarti darurat. Wa hazihi hiya al khoslatul ula minal khisali allati tabtulu biha as-shalat. Ini ya penyebab dikarenakan hadas ini adalah perkara yang pertama daripada beberapa perkara yang membatalkan sholat. Wa biqun innajasyati. Yang kedua adalah dengan sebab kejatuhan najis. Wallahu a'lam bishawab. Allah wa sallam alaihi